Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Ayu Adeningsi, NIM 2014040039. Baiklah teman-teman, pada video kali ini yang tujuannya yaitu untuk mengganti ujian tengah semester pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami, Magister Pendidikan. Apa saja yang akan saya jelaskan pada video kali ini? Ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada hubungan antara model, metode, strategi, pendekatan, taktik, dan teknik dari pendidikan. Ingat ya teman-teman, pada pembahasan yang pertama saya akan bahas mengenai 6 hubungan. Yang pertama, ada model, metode, strategi, pendekatan, taktik, dan teknik pendidikan. Lalu pada materi yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai strategi belajar mengajar. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan aliran psikologi tingkah laku. Pada aliran psikologi tingkah laku ini, nanti ada beberapa teori yang juga akan saya jelaskan. Yang keempat, yaitu ada teori psikologi kognitif. Yang kelima, yaitu ada kemampuan dasar mengajar. Pada materi yang keenam, yaitu ada pendekatan konstruktivisme. Apa itu pendekatan konstruktivisme? Nanti saya akan jelaskan teman-teman. Pada materi yang ketujuh ada yaitu pendekatan pemecahan masalah matematika. Dan pada yang terakhir atau pada yang kedelapan yaitu ada pendekatan open-ended. Apalagi ini open-ended? Pendekatan open-ended apa? Nanti saya akan jelaskan teman-teman. Intinya stay tune ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Kita langsung saja ya pada pembahasan yang pertama, yaitu hubungan antara model, metode, pendekatan, strategi, teknik, dan taktik pendidikan. Yang pertama kita berbicara tentang model. Apa itu model pendidikan? Untuk model pendidikan akan kita bahas bagian akhir ya teman-teman, karena model pendidikan merupakan suatu kesatuan dari pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pendidikan. Dengan adanya serangkaian tersebut, maka terbentuklah suatu model pendidikan. Kita lanjutkan kepada pendekatan pendidikan. Pendekatan pendidikan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cukupan teoritis tertentu. Dapat dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terbagi dua jenis pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Dari pendekatan pendidikan yang telah ditetapkan tadi, selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pendidikan. Strategi pendidikan merupakan cara dalam rangka pencapaian tujuan. Strategi pendidikan juga merupakan suatu kegiatan pendidikan atau pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jika dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian. Yang pertama, exposition discovery learning, yaitu siswa menerima dan guru memberikan, tetapi dalam bentuk informasi yang belum jadi, sehingga siswa diminta untuk mencari, melengkapi, membandingkan, menganalisis, menyelesaikan, serta menyimpulkan. Dan yang kedua yaitu group individual learning, yaitu strategi pembelajaran yang berbentuk kelompok dan individual. Yang pertama berbentuk kelompok, yaitu menyajikan pembelajaran dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Dan yang secara individual merupakan perencanaan aktivitas belajar mandiri bagi siswa. Selanjutnya kita lanjutkan kepada metode pendidikan nih teman-teman. Metode pendidikan ini merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang tadi. Apa itu metode pendidikan? Metode pendidikan dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis, gunanya untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, ada debat, dan simposium, dan sebagainya. Level di bawah metode pendidikan yaitu ada teknik pendidikan. Apa itu teknik pendidikan? Teknik pendidikan merupakan cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak tentu membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Kita lanjutkan kepada taktik pendidikan ya teman-teman. Level di bawah teknik pendidikan yaitu ada taktik pendidikan. Taktik pendidikan itu merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pendidikan tertentu yang sifatnya individual. Misalkan, ada dua orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor, yang satu lagi mungkin diselingi dengan alat bantu elektronik karena dia kurang memiliki humor. Maka dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan dan kekhasan dari masing-masing guru tersebut, sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus juga seni. Dan yang terakhir yang akan kita bahas pada bagian pertama ini yaitu model pendidikan. Teman-teman tahu kan model pendidikan seperti yang telah saya sebutkan bagian awal tadi, yaitu apabila pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pendidikan terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pendidikan. Sehingga model pendidikan pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, metode pendidikan merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, teknik, dan taktik pendidikan. Untuk lebih jelasnya lagi, akan saya sajikan diagram alir yang sebagai gambaran hierarkis dari model pendidikan. Dapat dilihat pada diagram bahwa level yang terbawah yaitu teknik dan taktik pendidikan. Di sana ada spesifik, bersifat spesifik, individual, dan unik. Dan di atasnya ada metode pendidikan. Metode pendidikan tadi ada ceramah, diskusi, debat, dan lain sebagainya. Di atas metode pendidikan yaitu level strategi pembelajaran. Pada strategi pembelajaran ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama exposition discovery learning, dan yang kedua yaitu group individual learning. Dan di atas level strategi pembelajaran ada lagi yaitu pendekatan pembelajaran atau pendekatan pendidikan, yaitu di sini terbagi dua, yaitu guru yang aktif atau siswa yang aktif. Oke teman-teman, kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu strategi belajar mengajar. Apakah di sini teman-teman udah tahu strategi belajar mengajar? Yang pertama strategi. Strategi merupakan siasat yang harus dimiliki guru sebagai bekal dan wawasan untuk melakukan pembelajaran di kelas. Strategi belajar mengajar sebagai sistem pendidikan adalah interaksi antara siswa dan komponen lainnya. Dan guru di sini sebagai manajer kegiatan belajar sehingga menjadi lebih efektif dan efisien secara optimal. Di sini ada beberapa strategi dalam belajar mengajar ya teman-teman. Yang pertama, strategi active learning atau pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif yang dimaksud yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga semua peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadinya.
Di samping itu, pembelajaran aktif juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian siswa agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. Yang kedua yaitu ada strategi pembelajaran deduktif. Strategi pembelajaran deduktif adalah strategi pembelajaran dari umum ke khusus. Biasanya pada pembelajaran matematika akan dimulai dari rumus-rumus menuju contoh-contoh. Pada pembelajaran deduktif, seorang pendidik harus lebih aktif daripada peserta didiknya. Sehingga pembelajaran ini lebih cocok dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan simulasi. Ada beberapa ciri pembagian pembelajaran deduktif. Yang pertama, ada berorientasi pada materi, dan yang kedua, berstruktur tinggi. Yang ketiga, penggunaan waktu lebih efisien, dan yang keempat yaitu kurang memberi kesempatan untuk belajar sewaktu-waktu. Jika tadi kita berbicara mengenai strategi pembelajaran deduktif, maka sekarang kita akan berbicara mengenai strategi pembelajaran induktif. Pada strategi pembelajaran induktif ini, yaitu bersifat dari khusus ke umum. Jika deduktif bersifat umum ke khusus, yang induktif bersifat dari khusus ke umum. Strategi pembelajaran induktif adalah sebuah pembelajaran yang bersifat langsung, tetapi sangat efektif untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan aktif melalui observasi, membandingkan, penemuan pola, dan menggeneralisasikannya. Oke teman-teman, kita lanjut kepada materi kita yang ketiga, yaitu aliran psikologi tingkah laku. Psikologi belajar atau teori belajar adalah teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental siswa. Sedangkan psikologi mengajar atau teori mengajar berisi tentang petunjuk bagaimana mestinya mengajar siswa pada usia tertentu. Di sini, guru mengetahui tentang bagaimana menciptakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa dan tujuan pengajaran. Ada beberapa teori aliran psikologi tingkah laku. Yang pertama, teori Thorndike. Edward L. Thorndike mengemukakan beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan Law of Effect. Menurut hukum ini, belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang ataupun kepuasan. Teori belajar stimulus respon yang dikemukakan oleh Thorndike juga disebut sebagai koneksionisme. Teori ini menyatakan bahwa pada hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Kualitas dan kuantitas dari hasil belajar siswa sangat tergantung dari kualitas stimulus respon dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Semakin banyak dan semakin baik kualitas stimulus respon itu yang diberikan guru, maka semakin banyak dan semakin baik pula hasil belajar siswa. Yang kedua ada teori Skinner. Burrhus, Fred, dan Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Apa itu ganjaran dan apa itu penguatan? Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan, sedangkan penguatan merupakan sesuatu yang mengakibatkan meningkatnya suatu respon yang mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diukur dan diamati. Yang ketiga yaitu teori Ausubel. Pada teori Ausubel ini terkenal dengan belajar yang memiliki maknanya dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Ausubel mengatakan bahwa metode ekspositori atau metode menerima adalah metode mengajar yang paling baik dan bermakna. Yang keempat yaitu teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh peserta didik. Yang pertama objek langsung dan yang kedua yaitu objek tidak langsung. Objek langsung biasanya memiliki fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Sedangkan objek tidak langsung seperti kemampuan menyelidiki, memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana mestinya belajar.
Yang kelima ada teori Pavlov. Pavlov terkenal dengan teori belajar klasik. Ia mengemukakan konsep pembiasaan, sehingga siswa harus dibiasakan untuk belajar dengan baik. Yang keenam yaitu ada teori Bandura. Bandura mengemukakan bahwa siswa belajar itu melalui meniru. Meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama meniru gurunya. Dengan demikian, guru harus menjadi manusia model yang profesional. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu aliran latihan mental. Pada aliran ini mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri dari gumpalan-gumpalan otot. Agar ia kuat, maka harus dilatih dengan beban, sehingga otot itu akan makin kuat pula. Di sini otot yang dimaksud yaitu adalah otak. Semakin dilatih otaknya, akan semakin kuat pula daya ingatnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan kepada materi kita yang keempat, yaitu teori psikologi kognitif. Pada teori psikologi kognitif terdiri dari beberapa teori. Yang pertama yaitu ada teori Piaget. Jean Piaget menyebutkan bahwa struktur kognitif secara skema yaitu kumpulan dari skema-skema. Seorang individu dapat mengingat, memahami, dan memberikan respon terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skema ini. Proses terjadinya adaptasi dari skema yang telah terbentuk dengan stimulus baru dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada asimilasi dan yang kedua ada akomodasi. Asimilasi adalah proses pengintegrasian secara langsung stimulus baru ke dalam skema yang telah terbentuk. Sedangkan akomodasi adalah proses pengintegrasian stimulus baru ke dalam skema yang telah terbentuk secara tidak langsung. Yang kedua yaitu adanya teori Brunner. Jerome Brunner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbentuk dalam pokok bahasan yang diajarkan. Di samping hubungan yang berkait dengan konsep-konsep dan struktur-struktur itu. Melalui teori itu, ia juga mengungkapkan bahwa dalam proses belajar, sebaiknya anak diberikan kesempatan untuk memanipulasi benda-benda. Melalui benda-benda yang ditelitinya itu, anak akan melihat langsung bagaimana keteraturan dan pola struktur yang terbentuk dalam benda tersebut. Keteraturan tersebut kemudian akan dihubungkan anak dengan keterampilan intuitif yang telah melekat pada dirinya. Ia juga menyarankan keaktifan anak dalam proses belajar secara utuh. Yang ketiga yaitu adanya teori Gestalt. Teman-teman tahu teori Gestalt ini apa? Tokoh aliran dari teori Gestalt ini yaitu John Dewey. Ia mengemukakan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, penyajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian. Yang kedua, pelaksanaan belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan intelektual atau mental siswa. Dan yang ketiga, mengatur suasana kelas agar siswa siap untuk belajar. Yang keempat yaitu adanya teori Brownell. Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Latihan hafal adalah sangat penting dalam kegiatan pengajaran. Cara ini ditetapkan setelah tertanamnya pengertian. Yang kelima ada teori Dienes. Zalton P. Dienes yaitu seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Pada dasarnya, teori Dienes bertumpu pada teori Piaget dan perkembangannya diorientasikan kepada anak-anak, sehingga sistem yang dikembangkannya itu lebih menarik bagi anak-anak untuk mempelajarinya. Yang keenam atau yang terakhir pada materi keempat ini adanya teori Van Hill. Menurut Van Hill, ada 3 unsur utama dalam pengajaran.
Yang pertama ada waktu, yang kedua materi pengajaran, yang ketiga ada metode pengajaran yang diterapkan. Oke teman-teman, kita lanjut ya pada materi kita yang kelima, yaitu kemampuan dasar mengajar. Kemampuan dasar mengajar merupakan suatu keahlian yang harus dimiliki oleh guru dalam memberikan penjelasan materi, mengelola kelas, serta keterampilan guru dalam memberikan variasi pembelajaran. Keterampilan mengajar bagi seorang guru adalah sangat penting kalau ia ingin menjadi seorang guru yang profesional. Tentunya semua orang menginginkan guru yang profesional. Jadi, di samping itu, ia harus menguasai substansi bidang studi yang diampu. Keterampilan dasar mengajar juga harus merupakan keterampilan penunjang untuk keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Dalam pembelajaran, ada dua kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar atau seorang pendidik. Yang pertama, menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan. Yang kedua, menguasai metode atau cara untuk membelajarkannya. Adapun unsur-unsur kemampuan dasar mengajar. Yang pertama, adanya tujuan dan sasaran keterampilan. Yang kedua, adanya perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, adanya pembinaan. Yang keempat, adanya sarana kegiatan belajar. Dan yang kelima, adanya praktik atau demonstrasi kemampuan dasar mengajar. Adapun syarat-syarat kemampuan mengajar guru yang harus dipenuhi oleh guru dalam kemampuan dasar mengajar. Yang pertama adanya pengetahuan, yang kedua adanya keterampilan, yang ketiga mengevaluasi, yang keempat adanya persyaratan fisik, yang kelima adanya persyaratan mental, yang keenam persyaratan moral, dan yang ketujuh persyaratan intelektual. Selanjutnya ada jenis-jenis keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan ini sangat penting untuk guru pelajari. Yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan pembelajaran. Adapun tujuan dari keterampilan menjelaskan pelajaran, yang pertama untuk membimbing peserta didik memahami materi yang dipelajari. Selanjutnya yaitu melibatkan peserta didik untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah. Dan selanjutnya yaitu untuk memberikan balikan kepada peserta didik mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Yang ketiga yaitu adanya keterampilan bertanya. Guru harus memiliki keterampilan untuk menanyakan permasalahan di kelas. Yang keempat yaitu keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa, serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Yang kelima yaitu adanya keterampilan memberi penguatan. Penguatan merupakan dorongan bagi siswa untuk meningkatkan penampilannya, serta dapat meningkatkan perhatiannya. Yang keenam yaitu memiliki keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Yang ketujuh yaitu adanya keterampilan membimbing diskusi. Dan yang kedelapan yaitu keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran. Keterampilan ini diperlukan dalam proses pembelajaran agar siswa cepat dan mudah memahami materi yang akan diajarkan atau yang sedang disampaikan oleh guru. Yang kesembilan yaitu keterampilan mengevaluasi. Mengevaluasi adalah proses sistematis untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana siswa memiliki kompetensi yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu metode khusus dalam pembelajaran matematika. Di sini ada beberapa metode teman-teman. Yang pertama metode ceramah.
Metode ceramah merupakan metode mengajar yang paling banyak dipakai, terutama di bidang studi non-eksakta. Karena matematika merupakan ilmu yang eksakta dan memerlukan prasyarat untuk dapat dimengerti, maka metode ini jarang digunakan. Metode ini hanya digunakan dalam hal-hal tertentu saja. Yang kedua yaitu metode ekspositori. Metode ekspositori, guru tidak terus-menerus berbicara. Ia berbicara pada awal pelajaran, menerangkan materi dan contoh soal, dan pada waktu yang diperlukan saja. Yang selanjutnya adanya metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk menjelaskan suatu pengertian atau untuk memperlihatkan suatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan pembelajaran. Selanjutnya yaitu metode drill. Metode drill merupakan salah satu metode pembelajaran yang menekankan pada kegiatan latihan yang dilakukan berulang-ulang secara terus-menerus. Gunanya yaitu untuk menguasai kemampuan atau keterampilan tertentu. Selanjutnya yaitu metode tanya-jawab. Upaya pada tiap kegiatan belajar mengajar selalu ada tanya jawab. Namun, tidak pada setiap kegiatan belajar dapat disebut menggunakan metode tanya jawab. Misalnya, pada pembelajaran dengan metode ekspositori, guru mengajukan pertanyaan dan siswa memberikan jawaban. Cara mengajar itu tidak dapat disebut menggunakan metode tanya jawab, walaupun sering terjadi tanya jawab. Selanjutnya yaitu metode penemuan. Metode penemuan merupakan penemuan yang dilakukan oleh siswa. Dalam belajar, siswa menemukan sendiri sesuatu hal yang baru menurutnya, namun tidak baru menurut orang lain. Selanjutnya yaitu metode inquiry. Metode inquiry ialah metode mengajar yang paling mirip dengan metode penemuan. Mengajar dengan metode inquiry dapat dilakukan melalui ekspositori atau menerima, dan juga dapat dilakukan melalui kelompok, dan juga bisa dilakukan dengan cara sendiri-sendiri atau individual. Dalam metode ini, siswa masih harus mengumpulkan informasi tambahan, membuat hipotesis, dan mengujinya. Titik dalam metode penemuan, yaitu siswa diharapkan menemukan sesuatu yang penting. Selanjutnya yaitu metode permainan. Seorang guru menyampaikan pertanyaan teka-teki kepada siswanya. Permainan yang mengandung nilai matematika dapat meningkatkan keterampilan dan juga penanaman konsep pemahaman dan pemantapannya, serta juga dapat meningkatkan kemampuan menemukan memecahkan masalah. Yang begini harus banyak dipakai dalam kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir atau yang ke-9 lagi ya teman-teman, yaitu metode pemberian tugas. Tugas yang paling sering diberikan dalam pengajaran matematika adalah pekerjaan rumah, yang sering disebut sebagai latihan menyelesaikan soal-soal. Seperti menyuruh siswa mempelajari lebih dahulu topik yang akan dibahas, atau menyuruh siswa untuk mencari bukti dari sebuah teorema. Oke teman-teman, kita lanjut ya kepada materi kita yang ke-6, yaitu pendekatan konstruktivisme. Apa itu konstruktivisme? Dari teman-teman ada yang tahu nggak? Konstruktivisme merupakan teori belajar. Berdasarkan teori belajar ini, implikasinya dalam pembelajaran matematika dapat disusun. Dalam konstruktivisme, aktivitas matematika mungkin diwujudkan melalui tantangan masalah, atau kerja dalam kelompok kecil, atau juga bisa diskusi kelas yang menggunakan apa yang muncul dalam materi kurikulum kelas. Dalam konstruktivisme, proses pembelajaran senantiasa guru dan siswa terkait dalam pembicaraan yang memiliki makna matematika. Yang pertama yang akan kita bahas pendekatan konstruktivisme yaitu belajar matematika menurut paham konstruktivisme. Dalam kasus ini, peranan guru dan peranan siswa adalah menjustifikasi berpikirnya siswa dalam matematika. Salah satu yang mendasar dalam pembelajaran matematika menurut konstruktivis adalah suatu pendekatan dengan jawab yang tak terduga sebelumnya, dengan suatu ketertarikan yang cerdik dalam mempelajari karakter, keaslian, cerita, dan implikasinya.
Yang kedua yaitu pembelajaran konstruktivis dalam matematika. Beberapa para ahli konstruktivis telah menguraikan indikator belajar mengajar berdasarkan konstruktivisme. Hal ini mencerminkan bahwa matematika hanyalah sebagai alat untuk berpikir. Fokus utama belajar matematika ialah memberdayakan siswa untuk berpikir, mengkonstruksi pengetahuan matematika yang pernah ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Yang ketiga yaitu implementasinya dalam pembelajaran matematika. Perbedaan individu di kelas berimplikasi bahwa guru disyaratkan untuk mempertimbangkan bagaimana menerapkan pembelajaran matematika agar dapat melayani secara cukup perbedaan-perbedaan individu siswa. Dengan demikian, ada suatu perbedaan yang sangat berarti antara pembelajaran matematika menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan tradisional. Di dalam konstruktivisme, peranan guru bukan memberi jawaban akhir, melainkan mengarahkan mereka atau mengarahkan siswa untuk membentuk atau untuk mengkonstruksi pengetahuan matematika, sehingga diperoleh struktur matematika. Yang keempat yaitu evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Evaluasi dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivisme terjadi sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Artinya, dari awal hingga akhir, guru memantau perkembangan siswa, pemahaman siswa terhadap suatu konsep matematika, serta ikut membentuk dan mengawasi proses konstruksi pengetahuan matematika yang dibuat oleh siswa. Kita lanjut kepada materi yang ketujuh teman-teman, yaitu pendekatan pemecahan masalah matematika. Masalah matematika. Jika suatu masalah diberikan kepada seorang anak dan anak tersebut langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Apabila ada rasa tertarik untuk menghadapi tantangan dan tumbuhnya kemauan untuk menyelesaikan tantangan tersebut, maka itu merupakan modal utama dalam pemecahan masalah. Untuk memudahkan dalam pemilihan soal, perlu diadakan pembedaan antara soal rutin dengan soal tidak rutin. Soal rutin biasanya mencakup aplikasi suatu prosedur matematika yang sama atau mirip dengan hal yang telah dipelajari. Sedangkan dalam soal tidak rutin, diperlukan pemikiran yang lebih mendalam untuk mencapai suatu prosedur yang benar. Lalu, bagaimana cara mengajarkan pemecahan masalah? Berdasarkan hasil penelitian, program pemecahan masalah harus dikembangkan untuk situasi yang lebih bersifat alamiah, serta pendekatan yang cenderung informal. Untuk tema permasalahannya, sebaiknya diambil dari kejadian sehari-hari yang lebih dekat dengan kehidupan siswa, atau yang dapat diperkirakan untuk menarik perhatian siswa. Untuk dapat mengajarkan pemecahan masalah yang baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu waktu, dan yang kedua yaitu perencanaan. Yang ketiga yaitu sumber yang diperlukan. Yang keempat yaitu adanya peran teknologi, dan yang kelima yaitu manajemen kelas, yaitu adanya bentuk memanajemen dalam kelas. Lalu apa juga strategi pemecahan masalah? Menurut Polya, dalam pemecahan suatu masalah terdapat 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, pahami dulu masalahnya. Yang kedua, rencanakan apa bentuk pemecahannya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan rencana yang telah dibuat. Dan yang keempat yaitu memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Dalam pemeriksaan ini, sangat penting ya teman-teman untuk memeriksa kembali hasilnya. Kenapa penting dalam pemeriksaan kembali hasil yang diperoleh? Karena dapat mengecek kemungkinan adanya generalisasi atau melakukan pengecekan terhadap hasil yang diperoleh, atau juga mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah yang sama, atau juga dapat mencari kemungkinan adanya penyelesaian yang lain dan menelaah kembali penyelesaian masalah yang telah dibuat. Gunanya yaitu untuk meningkatkan kemampuan anak dalam pemecahan masalah. Karena itu, pemeriksaan kembali hasil yang didapat itu sangat penting ya teman-teman.
Di dalam pendekatan pemecahan masalah matematika juga terdapat metakognisi. Apa itu metakognisi? Metakognisi adalah suatu bentuk kemampuan untuk melihat pada diri sendiri, sehingga apa yang dilakukan dapat terkontrol secara optimal. Dengan kemampuan seperti ini, seseorang dimungkinkan memiliki kemampuan tinggi dalam pemecahan masalah. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah masuk kepada materi yang terakhir atau materi yang ke-8, yaitu pendekatan open-ended. Apa itu pendekatan open-ended? Problem yang diformulasikan memiliki multi jawaban yang benar disebut dengan problem tak lengkap, atau juga sering disebut dengan open-ended. Open-ended juga sering disebut dengan problem terbuka. Siswa dihadapkan dengan problem open-ended, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Tujuan utama dari open-ended yaitu agar kemampuan berpikir matematika siswa dapat berkembang secara maksimal, dan pada saat yang sama, kegiatan-kegiatan kreatif dari setiap siswa terkomunikasikan melalui proses belajar mengajar. Pokok pemikiran pembelajaran dengan open-ended yaitu pembelajaran yang membangun kegiatan interaktif antara matematika dan siswa, sehingga dapat mengundang siswa untuk menjawab permasalahan melalui berbagai strategi. Kegiatan matematika dan kegiatan siswa disebut terbuka jika memenuhi 3 aspek. Yang pertama yaitu kegiatan siswa harus terbuka. Yang kedua yaitu kegiatan matematik adalah ragam berpikir. Dan yang ketiga yaitu kegiatan siswa dan kegiatan matematik merupakan satu kesatuan. Selanjutnya yaitu orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Banyak kegiatan berpikir yang sulit terlepas dari matematika, seperti memahami suatu konsep matematika, memecahkan permasalahan matematika, mengkonstruksi suatu teori, atau menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan matematika. Kegiatan berpikir seperti ini dapat disebut dengan kegiatan matematika. Perlu diingat bahwa dalam kegiatan matematika yang utuh, siswa memerlukan cukup waktu untuk menggunakan pengetahuan dan pengalamannya. Dalam mengembangkan rencana pembelajaran yang baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tuliskan respon siswa yang diharapkan. Yang kedua, tujuan dari problem itu diberikan harus jelas. Yang ketiga, sajikan problem semenarik mungkin. Yang keempat, lengkapi prinsip posing problem sehingga siswa memahami dengan mudah dan menemukan maksud dari problem tersebut. Dan yang kelima yaitu berikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengeksplorasi problem tersebut. Dalam pendekatan open-ended tentunya ada kelemahan dan keunggulannya. Yang pertama akan kita bahas yaitu keunggulannya. Apa saja keunggulannya? Yaitu siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengapresiasikan ide-idenya. Siswa juga memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik secara komprehensif. Selanjutnya, siswa dengan kemampuan matematika yang rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Selanjutnya yaitu, siswa memiliki pengalaman yang banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Selanjutnya akan kita bahas yaitu kelemahannya. Yang pertama yaitu membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan yang mudah. Selanjutnya yaitu mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Selanjutnya yaitu siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasakan ragu dan mencemaskan jawaban mereka. Dan selanjutnya, mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Oke teman-teman, itulah 8 materi dari strategi pembelajaran matematika.
Gunanya yaitu untuk mengganti ujian tengah semester. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.